Jumat 4 September 2020, KPK menerbitkan surat perintah supervisi kasus dugaan korupsi yang menjerat Joko Chandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang ditangani Kejagung Polri. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan surat itu diterbitkan Kedeputian Penindakan KPK. KPK akan mengundang Kejagung dan Polri untuk melakukan gelar perkara kasus-kasus tersebut. Alex menyebutkan KPK juga akan memantau perkembangan kasus yang menjerat Joko Chandra Pinangki itu. Di hari yang sama, KPK menyelenggarakan kegiatan webinar bertajuk Korupsi Disparitas Pemidanaan dan Perma Nomor 1 2020. Webinar yang digelar secara daring ini berkaitan dengan dipisahkannya Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebutkan bahwa cukup lama Mahkamah Agung didorong untuk menerbitkan aturan tersebut. Webinar dilaksanakan atas kerjasama kanal KPK dengan STH Indonesia Jentera dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. Diskusi ini menghadirkan 4 pembicara, yaitu Fitroh Roh Cahyanto, Direktur Penuntutan KPK, Liza Farihah, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, dan Anugrah Rizky Akbari selaku Ketua Bidang Studi Hukum Pidana STH Indonesia Jentera. Rabu 9 September 2020, KPK melakukan pertemuan bersama 3 kementerian, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pertemuan ketiganya guna membahas pencegahan korupsi pada penyaluran bantuan pemerintah di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Hadir dalam audiensi tersebut yaitu Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, serta Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Teten Masduki. Melalui konferensi pers, Menteri Sosial Juliari P. Batubara meminta KPK untuk mengawasi tata kelola dan penyaluran bantuan sosial serta perlindungan sosial di masa pandemik. Sementara Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyampaikan perkembangan program bantuan subsidi gaji atau upah yang tengah berjalan. Ia juga meminta KPK untuk melakukan pendampingan agar program tersebut tepat sasaran. Sejalan dengan 2 kementerian ini, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menyampaikan pihaknya juga membahas perihal aspek transparansi dan akuntabilitas bantuan presiden atau Banpres produktif untuk 12 juta pelaku UMKM. KPK menegaskan agar pengelolaan dana bantuan sosial yang diterima masyarakat harus dilakukan secara transparan dan terus mengingatkan agar tidak melakukan korupsi, terlebih anggaran tersebut diperuntukkan bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Kamis 10 September 2020, KPK menahan tersangka HTS yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2012-2016. Penahanan dilakukan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 10 September 2020 sampai dengan 29 September 2020. Tersangka HTS ditahan di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK pada Rutan Pomdam Jaya Guntur. Sebelumnya, KPK menetapkan HTS sebagai tersangka pada 30 September 2019. Tersangka HTS diduga menerima gratifikasi berupa sejumlah uang dari para calon peserta CPNS sumber K2 dari tahun 2012 sampai tahun 2015 atas perintah Bupati OS dengan total 20 miliar rupiah. Selasa 22 September 2020, KPK melantik 12 pejabat eselon 2 di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK. Ke-12 pejabat yang dilantik berasal dari internal KPK, institusi Polri, dan ASN dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebanyak 5 pegawai internal yang dilantik adalah Tommy Murtomo sebagai Direktur Pengaduan Masyarakat dan 4 koordinator wilayah yaitu Budi Waluya, Asep Rahmat Suwanda, Aminuddin, dan Aida Ratna Zulaiha. Sebanyak 6 perwira polisi yang dilantik sebagai pejabat eselon 2 adalah Setio Budianto sebagai Direktur Penyidikan, sementara 5 komisaris besar polisi dilantik sebagai koordinator wilayah yaitu Didik Agung Wijanarko, Yudiawan, Agung Yudowibowo, Kumbul Kuswiyato Suyadi, dan Bahtiar Ujang Purnama. Serta 1 pejabat Kemenkominfo Riki Arif Gunawan dilantik sebagai Direktur Pengelolaan Informasi dan Data. Ketua KPK Firly Bahuri mengingatkan agar para pejabat yang dilantik melaksanakan tugas pokok KPK sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kamis 24 September 2020, KPK menetapkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016-2017 HH sebagai tersangka.
Penetapan tersebut terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016. HH diduga mendapatkan perintah dari ZH selaku Bupati Lampung Selatan periode 2016-2021 untuk melakukan pungutan proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan sebesar 21% dari anggaran proyek. HH juga diduga membuat tim khusus untuk mengunggah penawaran pada rekanan menyesuaikan dengan plotting yang sudah disusun berdasarkan nilai setoran yang telah diserahkan oleh para rekanan. Selasa 29 September 2020, KPK menahan 2 tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang tahun anggaran 2015-2016 di Kabupaten Kampar Riau. 2 tersangka tersebut adalah ADN, pejabat pembuat komitmen pembangunan Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar Riau, dan IKT, manajer wilayah 2 PT Wijaya Karya. Tersangka ADN dan IKT ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020. Keduanya ditahan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih KPK. Demikian Kanal Buletin bulan September 2020. Salam anti korupsi.